Assalamualaikum, hello hai friends, masih sama saya Ica di channel Cairu. Di video sebelumnya kita udah bahas pola hidup yang menyebabkan kegemukan based on my experience. Linknya di atas, kalau kalian belum nonton, kalian harus banget nonton. Dan di video kali ini kita bakal bahas kebalikannya yang gak kalah penting bagi kaum hawa ya friends. Apa? Kita bakal bahas pola hidup yang mampu menguruskan badan based on my experience juga ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, rulesnya subscribe dulu untuk bisa berlangganan channel ini secara gratis. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dan tetap eksis. Oke friends, sekali lagi saya ingatin ke kalian, cara yang bakal kita bahas ini adalah lebih menjurus kepada pola hidup. Oke, pola hidup yang mampu menurunkan berat badan based on my experience. Jadi bukan tutorial. Untuk kalian yang mau cari tutorial gimana cara menguruskan badan, lebih baik kalian tonton dulu ini, baru kalian cari tutorialnya. So friends, cause it based on my experience, up to you mau terima atau enggak. Karena ini berdasarkan pengalaman setiap orang berbeda. So pintar-pintarlah menyaring informasi ya friend. Oke friends, langsung aja kita bahas pola hidup yang dapat menguruskan badan. Ialah kebalikan dari pola hidup yang dapat menggemukkan badan. Yang pertama adalah nyemil sehat. Para ahli gizi, para dokter, para pakar lah pokoknya ya, semua menyarankan kita untuk nyemillah cemilan yang sehat. Cemilan yang sehat itu adalah cemilan yang utuh, bukan bahan olahan seperti buah. Ya udah, buah utuh, bukan olahan. Selanjutnya, pola hidup yang saya lakukan untuk menguruskan badan adalah mengurangi porsi makan. Tetap 3 kali makan sehari, tapi porsi yang saya kurangin. Porsi yang saya kurangin adalah karbohidrat, nasi tentunya, dan saya memperbanyak serat, sayur, kalau lauknya tetap. Nah, jadi kenapa saya memperbanyak serat? Para ahli gizi, para pakar, para dokter juga bilang bahwasannya serat juga mampu menurunkan berat badan kita. Karena serat juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama ketimbang karbohidrat. Nah, hal ini juga sudah dibuktikan oleh penelitian yang dipublikasikan oleh Annals Internal Medicine, yaitu mengatakan mengkonsumsi serat sebanyak 30 gram per hari mampu menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki respon tubuh terhadap insulin. Serat secara alami dapat membantu kita menurunkan berat badan, dan mengkonsumsi banyak serat juga membantu kita merasa kenyang lebih lama tanpa harus banyak mengkonsumsi kalori. Selanjutnya adalah tidur yang cukup. Saya akui ketika berat badan saya melonjak, tidur saya itu enggak, tertata dengan baik, dengan selayaknya lah gitu ya. Idealnya kita tidur 8 jam sehari kan. Jadi setelah saya mengalami lonjakan naikkan badan, tidur saya itu jadi kayak lebih cepat, lebih teratur. Tidur yang cukup juga membantu kita mendapatkan berat badan yang ideal. Kenapa? Karena ini juga sudah dibuktikan oleh ahli nutrisi dari King College London, Dr. Wendy Hall, mengungkapkan bahwa kalau seseorang tidak merasa lelah, dia cenderung tidak memilih makanan-makanan yang manis. Jadi kebalikannya, orang yang merasa lelah cenderung memilih makanan yang manis yang mampu mengisi kembali energi. Selain itu, Dr. Hall juga mengatakan bahwa kelelahan dapat mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan. Dan selain itu, durasi tidur juga mampu dan berkontribusi dalam menciptakan berat badan sehat serta pemilihan jenis makanan seseorang. Selanjutnya friends, jangan tidur setelah makan. Kita baru boleh tidur itu 1-2 jam setelah makan kalau memang udah lelah banget, ngantuk banget. Karena kebiasaan kita kalau kekenyangan tuh ya, rasanya ngantuk, mata berat. Karena pada rentang itu tubuh mulai mengolah makanan kita, membakar makanan kita menjadi kalori dan tidak tertumpuk menjadi lemak dan menjadikan perut buncit. Selanjutnya friends adalah makan malam. Banyak dari kita yang makan malam, termasuk saya, pecinta makan malam. Bukan pecinta sih, karena sebagian besar kita kan pekerja gitu ya, sore masih dalam perjalanan pulang ke rumah dan malam sampai di rumah. Makanlah kita malam hari kan. Saya juga karena kerja mengharuskan saya makan malam. Jadi kenapa makan malam itu enggak disarankan? Sebenarnya sih nggak masalah makan malam ya, tapi karena pada malam hari itu biasanya aktivitas kita sedikit, energi yang dibutuhkan juga sedikit, dan kalori yang dibakar juga pasti sedikit. Jadi hindari makan malam dan hindari tidur setelah makan. Saya sendiri sekarang udah nggak makan malam. Makan malam saya geser jamnya menjadi makan sore jam 5, jam 6 gitu ya. Selanjutnya adalah kunyah makanan lebih lambat. Maksudnya gini friends, mengunyah banyak tapi lambat. Jadi berdasarkan penelitian, ketika seseorang mengunyah makanan 1,5 kali lebih lambat, kalori yang masuk itu bisa berkurang sampai 9,5%. Dan jika lebih lama lagi, kalori yang masuk bisa berkurang sampai 15%. Gimana? Masih mau makan cepat-cepat, buru
buru-buru 1-2 kali kunyah udah ditelan, pikir-pikir lagi deh. Kalau saya, wah jangan ditanya, kalau saya makan luar biasa kilat, 1 menit kagak sampai udah habis tuh makanan. Ternyata itu salah dan menyebabkan kegemukan. Selanjutnya adalah banyak minum air putih. Berdasarkan sebuah penelitian pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Stuckey, membuktikan bahwa pada wanita gemuk, minum air putih mampu menurunkan berat badan. Jadi penelitiannya itu dilakukan oleh wanita gendut dengan memperbanyak asupan air selama 12 bulan. Hasilnya itu penurunan yang didapat adalah besar 2 kg selama 12 bulan. Penelitiannya itu ditambah diperkuat dengan penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa minum sebanyak 0,5 liter air dapat membakar kalori sebanyak 23 kalori. Dan penelitian lainnya juga membuktikan bahwa minum 1-15 liter per hari mampu menurunkan berat badan, indeks massa tubuh, lingkar pinggang itu mengecil. Dan katanya juga minumlah air dingin, karena air dingin itu lebih baik untuk menurunkan berat badan. Kenapa? Karena ketika masuk ke tubuh membutuhkan energi untuk membakar air dingin untuk menyamakan suhunya kepada suhu tubuh. Dan tentu aja untuk menyamakan suhu tersebut tubuh membutuhkan kalori yang lebih besar. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Brown pada tahun 2006. Dia menemukan peningkatan resting energy expenditure sebanyak 25% setelah minum air dingin. Khusus untuk saya sendiri, saya juga lebih sering minum air ya. Katanya juga ketika kita dehidrasi, tubuh itu mengirim respon yang membingungkan otak gitu, friends, antara rasa lapar dengan rasa haus. Coba deh kalau kalian merasa lapar padahal barusan makan, coba minum, jangan-jangan itu rasa haus bukan rasa lapar. Selanjutnya, pola hidup yang dapat menggemukkan badan adalah begadang, friends. Ini sering banget kita lakukan. Jadi kalau mau kurus ya jangan begadang. Peneliti mengatakan bahwa kurang tidur dapat menyebabkan hormon kortisol dalam badan. Nah, hormon kortisol ini dapat menyebabkan kita merasa ingin ngemil terus, ingin makan terus pada malam hari. Selain itu, hormon ini juga mengacaukan nafsu makan kita, friends. Dan begadang juga dapat mengganggu metabolisme tubuh, friends, serta meningkatkan jumlah hormon grelin. Hormon inilah yang berkaitan dengan nafsu makan. Ketika hormon ini terganggu, seseorang akan memiliki nafsu makan yang lebih besar. So, masih mau bergadang tapi cita-cita pengen kurus, saya bang. Dan yang terakhir adalah hal yang paling gampang, paling males, paling sedikit dilakukan oleh orang, paling sedikit kita lakukan, yaitu olahraga, friends. Iya kan, olahraga tuh kayaknya berat banget, apalagi harus olahraga pagi. Tapi itu adalah hal yang paling worth it buat ngurusi badan. Itu dia, friends, pola hidup yang saya lakukan untuk menurunkan berat badan. Sekali lagi, kalian bisa terima atau enggak, pintar-pintarlah menyaring informasi ya, friends. Segitu dulu video untuk kali ini, menurunkan berat badan berdasarkan pola hidup. Di next video kita bakal buat tutorial gimana ngurusin badan menggunakan bahan alami tentunya. Dan sebelumnya, kalau kalian yang juga belum nonton, saya ada buat penyebab badan gemuk, linknya ada di atas dan juga ada di layar akhir ini. Semoga kalian suka, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, share video ini ke teman-teman kalian, ke seluruh sosial media kalian, friends. Dengan begitu kalian juga membantu channel ini untuk terus berkembang dan tetap eksis. See you in the next video. Wassalam.